Halo semuanya, perkenalkan ini Kak Yunita, salah satu petugas PTST di Satker kami. Saat ini kami akan berbincang mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kalau menurut Kak Yunita, bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Kak? Baik, terima kasih. Menurut saya bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalnya kita bertanggung jawab sama pekerjaan kita disiplin, kita taat terhadap aturan, taat terhadap hukum, seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Kalau yang dapat kita lakukan bersama-sama agar lingkungan tetap aman, rukun, dan juga tertib itu apa aja sih Kak? Yang bisa kita lakukan bersama-sama itu misalnya di lingkungan kita ronda malam, ataupun kita menjaga lingkungan di sekitar kita gitu. Dan kalau misalkan ada permasalahan dengan warga-warga sekitar, kalau bisa itu kita selesaikan secara musyawarah agar tetap tertib dan rukun gitu. Gitu ya Kak ya. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, apakah bela negara itu hanya terbatas dengan tugas Polri dan TNI saja, atau masyarakat juga harus ikut serta Kak? Menurut pendapat saya, masyarakat juga punya peran yang penting dalam bela negara ya, tidak hanya terbatas sama TNI dan Polri saja gitu. Gitu ya Kak ya. Makasih ya Kak ya. Waalaikumsalam. Hai Mbak Wir, mau mengganggu waktunya. Aku pengen mewawancarai Mbak terkait kesiapsiagaan bela negara. Boleh ya? Oke. Hai semua, kenalin ini Mbak Wirda, salah satu aparatur di Pengadilan Agama Lebong. Kita langsung aja ya Mbak ya. Menurut Mbak Wir, bela negara itu seperti apa sih khususnya di kehidupan kita sehari-hari Mbak? Bela negara, menurut saya, sikap cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap Indonesia dengan saling peduli dan menghormati lingkungan agar menjadi aman dan nyaman, yang pada akhirnya juga memperkuat persatuan bangsa. Oke, dengan sikap peduli dan menghargai kita itu akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman ya Mbak ya? Kira-kira gimana tuh Mbak cara menciptakan lingkungan seperti itu? Menurut saya, cara menciptakannya yaitu dengan menjaga komunikasi antar warga, dengan saling bertegur sapa dan mengenal satu sama lain. Dengan begitu, suasana lingkungan menjadi lebih akrab dan tidak mudah terjadi salah paham. Oke, benar sekali sih Mbak. Pertanyaan terakhir, kira-kira bela negara itu tanggung jawab TNI dan Polri aja atau justru seluruh masyarakat Mbak? Memang TNI dan Polri memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa ikut bela negara dengan cara menjaga keamanan lingkungan, hidup rukun dengan tetangga, serta mentaati aturan yang berlaku. Dengan adanya peran masyarakat, tugas aparat juga menjadi lebih ringan. Selamat sore Pak. Pak, ini kan saya mau ada beberapa pertanyaan. Saya minta waktu Bapak sebentar ya. Iya Pak, menurut Bapak apa itu bela negara? Terkhususnya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, bela negara itu adalah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dari pengaruh negatif. Di kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan yang tidak mudah percaya dan berita hoax. Kemudian tidak terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah, selalu berpikir positif sesama warga, dan selalu mendidik keluarga untuk bersikap sopan, toleran. Itu merupakan bagian dari bela negara. Wah, bagus sekali jawaban Bapak. Kalau menurut Bapak, saya ada pertanyaan kedua nih. Apa yang dapat dilakukan bersama-sama agar lingkungan kita tetap aman, rukun, dan tertib? Agar lingkungan tetap aman, rukun, dan tertib, seluruh warga harus turut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan dan tidak bersikap cuek dan saling membantu menjaga ketertiban. Juga tidak menyebarkan isu yang tidak jelas berita kebenarannya. Lingkungan akan tetap kondusif karena kerjasama warga. Baiklah Pak. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya? Ya. Yang terakhir, menurut Bapak, apakah bela negara terbatas hanya tugas TNI dan Polri atau masyarakat juga berperan serta? Kalau pendapat saya, bela negara tidak bisa dibebankan hanya kepada TNI dan Polri. Seluruh elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi, karena persatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil.
dilakukan dengan cara menjaga kerukunan, saling membantu dan gotong royong, itu sudah merupakan wujud dari bela negara. Wah, terima kasih banyak ya Pak waktunya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Kurniasari dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ria Handayani. Kita akan berbincang sedikit Bu ya tentang bela negara. Nah, menurut Ibu, apa sih bela negara itu khususnya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sikap peduli dan juga tidak acuh terhadap lingkungan. Di sini kita harus menjaga lingkungan agar tetap aman dan juga damai. Begitu. Selanjutnya, kalau begitu bagaimana cara kita untuk dapat menjaga lingkungan itu secara aman, tertib dan damai secara bersama-sama? Untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dan juga damai ya, menurut saya kita sebagai warga negara itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini dapat kita wujudkan dengan misalkan melaporkan hal-hal yang akan berpotensi mengganggu ketertiban, dan juga kita juga bisa mewujudkannya dengan melakukan kerja bakti dan juga melakukan pertemuan warga agar mempererat hubungan dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Begitu ya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir Bu. Nah, menurut Ibu, apakah bela negara ini hanya terbatas pada tugas TNI ataupun Polri, atau semua masyarakat harus ikut berperan serta? Kalau tugas bela negara itu tidak terbatas hanya untuk Polri dan juga TNI ya. Kita sebagai warga negara juga memiliki tugas yang sama untuk melakukan bela negara. Nah, hal ini misalnya kita lakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang mencurigakan dan juga tidak melakukan tindakan yang merugikan negara, karena tanpa dukungan warga hal-hal yang seperti itu tidak dapat akan terjadi. Maka kita memiliki tugas yang sama. Baik, terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk diwawancarai pada hari ini. Sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri. Saya dari Gelombang 2, Angkatan 11, Kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita yang bernama Bapak Bayu Aji Nugraha SH. Beliau adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Pintuhan. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak, apa itu bela negara, terkhususnya bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Baik, bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah dengan menjalankan tugas dan kewajiban kita. Apapun profesi kita, dalam menjalankan tugas kita sebaik-baiknya, nah, itu juga termasuk bela negara. Kemudian yaitu dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan juga dan juga terhadap sesama, dengan menjaga fasilitas umum, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kehidupan sesama ya kita harus menjaga keharmonisan, kerukunan, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, latar belakang dan sebagainya, itu harus kita hargai dan kita harus saling menghormati. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dilakukan bersama-sama agar lingkungan kita itu tetap aman, rukun dan tertib? Agar lingkungan kita tetap Ya, aman, rukun dan tertib. rukun dan tertib. Kalau itu menurut saya ya, secara spesifik mungkin kalau di kantor ini ya itu sering kita lakukan, misalnya di hari Jumat kita bisa senam bersama, itu kan untuk merukunkan keamanan, meningkatkan keakraban kita. Kemudian kadang ada juga kita melakukan kerja bakti, itu kan kita juga meningkatkan kerjasama di situ. Artinya yang pertama itu meningkatkan kerjasama dan keakraban. Kemudian tidak lupa sama seperti masih terkait dengan jawaban yang pertama tadi, tetap kita harus saling menghormati, kemudian memahami tanggung jawab kita, tugas kita di kantor ini, karena kan di kantor ini kita saling terkait pekerjaan kita. Jadi jangan sampai karena pekerjaan kita yang terlambat nanti bisa menghambat pekerjaan orang lain. Nah, kayak seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, apakah bela negara itu terbatas hanya tugas TNI dan Polri,
atau masyarakat juga berperan serta? Bela negara, memang bela negara itu tugas TNI dan Polri, Iya. tapi tidak terbatas pada mereka saja. Kalau menurut saya masyarakat juga memiliki tugas yang sama untuk melakukan bela negara, cuma caranya saja yang Caranya ya berbeda. Pak yang berbeda. Ya, masyarakat ya seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam pertanyaan pertama dan kedua juga itu masuk juga yang mengerjakan pekerjaan dengan baik, kemudian menjaga lingkungan seperti itu. Kemudian dalam kehidupan kita sekarang ini kan di mana teknologi berkembang sangat pesat, betapa masifnya sosial media gitu, banyak juga berita-berita yang diragukan kebenarannya itu yang tersebar. Nah, kita harus bisa menahan diri, jangan sampai terprovokasi, itu juga sangat penting menjaga itu semua. Kemudian jangan sampai, apalagi di lingkungan pekerjaan ya, jangan sampai kan ada kabar burung sedikit, nah kita percaya ikut-ikutan, dan sampai seperti itu. Ya yang pasti kalau ada berita-berita seperti itu ya kita pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai kita mendatangkan lokasi, karena yang harus kita lakukan utama sebagai warga yang menjaga keamanan ketertiban itu melalui dengan kita menahan diri. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, bela negara ini bukan cuma tugas TNI dan Polri, melainkan tugas kita semua sebagai warga masyarakat. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sekian wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara bukan hanya tentang tugas aparat, tetapi tentang sikap kita sehari-hari sebagai warga negara. Dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menaati aturan, saling menghormati, hingga peduli pada keamanan lingkungan. Semua menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan. Ketika warga mau berkomunikasi, gotong royong, dan tidak mudah terprovokasi, lingkungan akan tetap aman, rukun, dan tertib. Disitulah bela negara tumbuh. Dari kesadaran bersama, dari kepedulian kecil yang dilakukan setiap hari untuk Indonesia yang tetap kuat dan bersatu.